Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Time Talk bersama saya Ani Rahmi. Presiden Joko Widodo akhirnya resmi melantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM yang baru. Setelah posisi penting tersebut dirangkap oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan selama 2 bulan. Saat ini jabatan Menteri ESDM dipercayakan kepada mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar. Presiden yakin kedua figur tersebut dapat menyelesaikan masalah yang ada di ESDM dan menjadi teamwork yang baik. Presiden juga menyebut Jonan dan Archandra memiliki kemampuan yang baik dan suka terjun ke lapangan. Namun apakah dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki Jonan mampu bekerja cepat menuntaskan pekerjaan rumah di Kementerian ESDM? Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan Menteri ESDM baru dalam waktu dekat? Untuk mendiskusikannya telah hadir di studio anggota Komisi 7 DPR RI Satya Widyayuda dan mantan staf khusus Menteri ESDM yaitu Muhammad Said Didu. Selamat malam Pak Said Didu dan juga Pak Satya. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Topik kita seru nih hari ini karena baru saja dilantik. Sebelum kita diskusi, ada informasi terlebih dahulu. Presiden Joko Widodo hari ini melantik Ignatius Jonan dan Archandra Tahar sebagai Menteri dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Istana Negara Jakarta. Presiden menganggap sosok Jonan dan Archandra mampu melakukan reformasi di tubuh Kementerian ESDM. Setelah pelantikan, Jokowi mengatakan Jonan dan Archandra adalah figur profesional yang tepat dan berani, serta memiliki kompetensi untuk melakukan reformasi besar-besaran di tubuh ESDM. Jokowi melanjutkan pemilihan keduanya dikarenakan isu manajemen yang harus diperbaiki, bukan isu personal dan politik. Jokowi berharap duet Jonan dan Archandra mampu menyelesaikan semua masalah di ESDM dan mampu menjadi tim kerja yang baik. Saya yakin beliau berdua ini adalah sekali lagi figur yang punya kompetensi, meskipun saya tahu dua-duanya keras kepala, tapi suka terjun di lapangan dan ya tugas ini bukan tugas yang mudah, tapi saya yakin beliau berdua, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di ESDM dan menjadi sebuah teamwork yang baik. Ya, saya pikir begini, ini kan ada Pak Wamen dengan saya, ya ini kita harus tandem, ya harus bekerja sama sehingga hasilnya sesuai yang diharapkan oleh Presiden dan juga diharapkan oleh masyarakat. Pak Jonan, Pak ini kan kami belum tahu. Ya, kenapa akhirnya mau lagi, kemarin ibaratnya sudah diputuskan gitu terus diangkat lagi sekarang? Loh ya kan saya bilang tadi ya alhamdulillah. Apa begitu kami Pak? mungkin nggak tahu, tapi Bapak sudah pernah kerja di sektor energi nggak sih Pak? Menteri ESDM baru Ignatius Jonan resmi menjabat sebagai Menteri ESDM. Sebelumnya Ignatius Jonan adalah Menteri Perhubungan hingga 27 Juli 2016 lalu. Berikut kami tampilkan profil Ignatius Jonan. Presiden Joko Widodo melantik Archandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM. Archandra merupakan doktor lulusan Amerika dan pernah menjabat sebagai Presiden di Petronering Houston di Texas. Berikut adalah perjalanan pendidikan dan riwayat pekerjaan Archandra.
Ya pemirsa, sebelum kami mulai perbincangan kami pada malam hari ini, kami juga ingin mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dalam perbincangan kami di Prime Time Talk malam hari ini. Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Saya akan menyapa kembali para narasumber saya di sini ke Pak Said Didu terlebih dahulu. Pak Said Didu, kita ketahui bahwa Ignatius Jonan ini bukan sosok yang baru gitu, ini sosok yang lama juga di kalangan istana. Tapi Ignatius Jonan di ESDM, menurut Anda seperti apa? Saya ingin coba, istilah saya job matching antara Jonan dengan tugas di Kementerian SDM. Kementerian SDM yang berat adalah bahwa banyak sekali orang berkepentingan, banyak sekali tekanan politik masuk ke dalam, tekanan kepentingan, bukan tekanan politik, tekanan kepentingan, terus menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut masa depan bangsa ke depan. Itu kira-kira problem yang dihadapi. Jonan adalah orang yang tahu, saya dulu waktu dia diangkat di kereta api, memang saya tahu persis karakter dia. Karakter Jonan itu tidak bisa ditekan, jalan dengan prinsipnya dia. Nah, yang penting adalah dia harus dibantu oleh orang-orang ahli untuk melihat masa depan ESDM ke depan, untuk melakukan penurunan kebijakan supaya tidak salah ke jangka panjangnya. Kalau jangka pendeknya saya agak percaya karena dari segi karakter dia nah yang perlu dijaga, dia cukup kuat untuk menghadapi tekanan apapun. Karakter Jonan juga adalah itu, saya katakan Jonan tuh menduplikasikan dirinya menjadi banyak Jonan. Banyak Jonan, tapi bukan lewat padepokan Kanjeng Dimas itu kan, menggandakan dirinya menjadi banyak Jonan di tempat lain. Nah, itulah kenapa dia sukses di kereta api. Jadi ada regenerasi begitu? Bukan regenerasi, jadi seakan-akan sikap di rut kereta api sampai penjaga pintu sama persis sikapnya Jonan, yang tegas, yang ini dan lain. Nah, saya berharap cara ini juga dipakai untuk Jonan untuk menggandakan karakter dia, bukan kepada birokrat, tapi kepada pelaku usaha di bidang sektor energi dan pertambangan. Nah, karena karakter sektor energi pertambangan ini lebih suka lewat lobi pintu belakang daripada jalur formal. Dan itu menurut saya itu tantangan besar yang dihadapi Jonan, karena pelaku ini dihitung jari di Indonesia, Pak Satya Yuda atau persis, pelakunya sedikit sekali, dan itu semua orang-orang dekat kekuasaan. Saya berharap Jonan betul-betul kembali, dan mungkin Pak Jokowi juga meminta agar kembali ke sistem yang benar, bahwa sistem itu terbuka untuk diketahui banyak orang, jangan ada lagi pintu-pintu lewat pintu belakang untuk mengambil keputusan. Di situ kan makanya akan ada reformasi gitu. Betul. Kalau Pak Satya sendiri, Anda kan mitra ya dengan Kementerian ESDM. Nah, ini komandannya baru nih, bagaimana Anda melihat komandan yang baru di Kementerian ESDM? Ya, apapun juga ini adalah bentuk daripada implementasi konstitusi ya, di mana Presiden mempunyai hak prerogatif. Beliau bisa memilih siapa saja yang menurut beliau dianggap mampu dan bisa mengerjakan. Kalau Jonan ini kan pernah bekerja gitu dengan Presiden, pernah juga diberhentikan. Jadi kan pasti ada seni di situ. Pernah diangkat, pernah diberhentikan, diangkat lagi. Ya, tentunya kan ada satu hal yang kita semua mungkin tidak tahu. Itu rahasia Presiden dengan Pak Jonan ya. Tapi itu kepercayaan yang diberikan dan kita hormati. Saya ingin menyampaikan di sini kita menghormati prosesnya dulu ya. Lantas sekarang bagaimana Pak Jonan berhadapan dengan DPR dalam kemitraan ya. Itu tentunya saya minta ya dengan jelas di sini mumpung forumnya terbuka, kita sampaikan supaya kerjasama, karena menteri itu teamwork ya, bukan tidak bisa mengkultuskan pada satu sosok saja. Nah, kerjasama itu otomatis dengan para eselon 1 ya, yang sudah bermitra dengan Komisi 7 melalui fase paling tidak semenjak saya sebagai anggota Dewan itu sudah ada 4 menteri. Ya, itu eselon 1-nya kan hampir rata-rata itu aja. Ya, sehingga dia yang tahu persis gitu apa yang menjadi keinginan perpaduan kebijakan sebagai sarana check and balances antara DPR dengan pemerintah dan menelurkan sebuah kebijakan, perencanaan kebijakan yang itu jangan sampai dirubah-rubah lagi gitu. Nah, ini yang kita terus terang saya meminta betul supaya teamwork ini berjalan ya antara Pak Jonan dengan para eselon 1 untuk supaya segera bisa tancap gas ya, kalau itu mempercayakan. Tapi akan menjadi repot apabila
tidak ada kerjasama, lantas mencurigai misalkan ya, itu pasti akan membutuhkan energi yang cukup panjang. Sementara proses-proses perencanaan kebijakan, misalkan ya, sebagaimana yang sudah diputuskan antara Komisi 7 dengan pemerintah melalui kebijakan energi nasional, yang sudah dituangkan menjadi RUEN, ya, menjadi rencana umum energi nasional, itu katakan dibongkar lagi. Nah, itu tentu kita tidak menginginkan demikian. Ya. Nah, itu Jadi yang hal-hal yang baik yang bisa dilanjutkan, ya, dilanjutkan. harus dilanjutkan. Dan banyak sekali sensitivitas ya. Komisi 7 ini komisi teknis. Ya. Kita diisi oleh anggota dewan yang sudah hampir 2 tahun, yang tentunya penguasaan teknis detailnya cukup mumpuni. Ya, saya ingat persis gitu pada waktu Pak Luhut pertama kali rapat kerja dengan kami, juga ada satu hambatan-hambatan di dalam diskusi karena memang penguasaan kita detail. Dan, tetapi harus dimaknai ini bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk membuat permasalahan menjadi tidak konstruktif, tetapi tidak. Jadi bottom line-nya adalah kita sama-sama mengisi. Ya, jadi kalau kita tahu detail, kita apalagi kita kunker, kita tahu permasalahan di lapangan, itu bukan berarti kita pengen menghakimi pemerintah ataupun tidak, tetapi justru melengkapi supaya kebijakan yang ditelurkan nanti membuahkan kebijakan yang applicable, ini yang betul-betul dirasakan oleh berbicara rakyat. masalah teknis nih. Nah, ini kan kita ketahui bahwa rekam jejak Pak Jonan sendiri khususnya di bidang ESDM ini tidak terlalu kuat gitu dibandingkan dengan kereta api lalu perhubungan. Sementara wakil menterinya baru 20 hari menjabat sebagai menteri lalu dicopot. Nah, duet antara dua orang yang tidak punya rekam jejak kuat di energi ini nantinya akan seperti apa? Kita akan bahas itu di segmen berikutnya. Saya harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.